Cerita dimulai dari Sasuke muncul di dalam Konoha setelah Boruto memindahkannya dari medan perang menggunakan Jikukan Ninjutsu. Tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh berlutut akibat luka dan cedera parah setelah menerima serangan telak dari musuh. Darah akibat luka masih terlihat di beberapa bagian pakaiannya. Saat ini luka di bagian dada dan bahunya cukup parah, dan napasnya tidak teratur akibat pertarungan melawan pemimpin utama, dan juga Sasuke menggenjutsu Sakura yang melihat dirinya terluka. Bagi Sakura tentu saja ini sangat membuatnya terkejut. Apa yang mereka tahu atau orang yang ada di dalam desa, kalau pertarungan sudah tidak ada lagi, dan dia terkejut melihat Sasuke pulang dalam kondisi babak belur seperti ini. Saat itu Sakura terbaring tidak jauh darinya dalam keadaan tertidur akibat genjutsu yang Sasuke gunakan beberapa saat sebelumnya. Sasuke sengaja membuat Sakura tidak sadarkan diri karena dia tahu Sakura akan memanggil bantuan dan menghentikannya jika mengetahui bahwa Sasuke berniat kembali ke medan perang dalam kondisi seperti ini. Saat itu Sasuke menatap ke arah luar desa lalu berkata, "Ini benar-benar buruk, apalagi Boruto masih bertarung. Aku tidak bisa tetap di sini dan hanya menunggu hasil dari pertempuran mereka semua." Setelah berkata demikian, Sasuke mencoba bergerak, tetapi baru beberapa langkah tubuhnya kembali kehilangan keseimbangan lagi. Dia terus-menerus memaksakan dirinya untuk berdiri, bahkan dia menahan dirinya dengan satu tangan pada dinding yang ada di belakangnya sambil berkata, "Aku masih bisa berjalan, itu cukup bagiku. Aku akan menggunakan kekuatan akhir dari Sharingan jika diperlukan." Setelah hal tersebut, ada suara lain terdengar dari atas pohon dan berkata singkat, "Tidak mungkin kau bisa bertarung seperti ini, itu tidak cukup dan kau akan menjadi tumbal dan mati tidak berguna." Mendengar itu Sasuke langsung menoleh ke atas, ternyata Shisui berdiri di atas salah satu cabang pohon dan memandang Sasuke dari kejauhan. Saat itu Sasuke berkata, "Sejak kapan kau di sana? Apa kau melihat semua yang kulakukan dari tadi di sini?" Shisui menjawab, "Jangan khawatir, tetapi aku cukup lama untuk melihat kau membuat Sakura tertidur dengan genjutsu dan cukup lama untuk melihat kau mencoba meninggalkan Konoha dengan kondisi seperti itu. Tapi menggunakan genjutsu kepada seorang perempuan, itu sepertinya berlebihan." Mendengar itu Sasuke menatapnya tajam dan berkata, "Kalau kau sudah melihat semuanya, jangan mencoba menghalangiku, apalagi kau sudah tahu situasi di dunia luar." Mendengar itu Shisui turun dari pohon dan berdiri beberapa meter di depan Sasuke dan menjawab, "Justru karena aku melihat semuanya, aku akan menghalangimu dan tidak akan membiarkanmu pergi dalam kondisi seperti ini. Apalagi aku kira Boruto melakukan itu untuk melindungimu. Aku paham cara berpikir bocah Uzumaki ini, dia selalu ingin menjagamu dalam bahaya besar." Mendengar itu, Sasuke berjalan mendekati Shisui meskipun langkahnya masih berat. Saat itu dia berkata, "Aku tidak meminta bantuanmu, aku hanya ingin kembali ke medan perang dan tidak mau berdiam diri seperti orang bodoh. Jika kau sudah tahu, seharusnya kau jangan banyak bicara kepada orang lain tentang situasi di luar desa. Orang-orang akan mengalami kepanikan luar biasa jika tahu ada peperangan lanjutan." Mendengar itu Shisui menjawab, "Aku tahu itu dan itu masalahnya. Kau tidak sedang berpikir tentang apa yang bisa kau lakukan. Kau hanya berpikir bahwa Boruto masih bertarung dan kau harus berada di sana. Aku sudah melihat kondisi tubuhmu. Kau kehilangan banyak cakra. Beberapa tulangmu mengalami cedera dan aliran cakra di tubuhmu tidak stabil. Kalau kau kembali sekarang, kau tidak akan menjadi bantuan. Kau akan menjadi orang yang harus diselamatkan lagi. Kau tahu maksudku kan? Kau akan menjadi beban yang tidak berguna dengan kondisi saat ini." Mendengar itu Sasuke langsung berkata, "Aku masih bisa menggunakan kekuatan akhir Sharingan, jadi diamlah dan kau tidak perlu menasehatiku." Shisui menjawab, "Untuk berapa lama kau bisa mempertahankan matamu yang sudah hampir buta itu? Kau bahkan kesulitan mempertahankan keseimbangan seperti berdiri normal. Kalau kau menggunakan Susanoo sekarang, tekanan pada tubuhmu akan jauh lebih besar. Kalau kau menggunakan Chidori, aliran cakra yang rusak itu bisa membuatmu kehilangan kendali atas tanganmu. Kau tahu itu jauh dariku, jadi santailah sebentar di sini." Mendengar itu Sasuke mulai jengkel dan berkata, "Aku tidak peduli, menyingkirlah dariku."
Shisui langsung menjawab, "Aku peduli padamu, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi hanya karena kau tidak peduli dengan tubuhmu sendiri." Mendengar itu Sasuke langsung mengaktifkan Sharingan dan menjawab, "Kalau begitu coba hentikan aku, sepertinya kau cukup merepotkan ya." Menyaksikan itu Shisui mengambil satu kunai dan berdiri dalam posisi bertahan. Sasuke bergerak cepat menggunakan Shunshin no Jutsu dan memaksakan dirinya agar bisa pergi dari sini, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat daripada biasanya. Alhasil, Shisui menghindar dan memukul tangan Sasuke yang membawa pedang. Tetapi, Sasuke memutar tubuh dan menyerang kembali, sehingga Shisui menahan serangan tersebut dengan kunai sambil berkata, "Kau lihat ini? Kau terlalu lambat. Sudah cukup. Kau akan semakin cedera. Kau tidak seperti biasanya." Mendengar itu Sasuke menjawab, "Aku tidak membutuhkan kecepatan penuh untuk lepas darimu. Kau yang membuatku harus melakukan ini." Setelah berkata demikian, Sasuke menggunakan Jutsu Katon Gokakyo, tetapi Shisui langsung melompat ke atas dan menghindari serangan tersebut dengan sangat mudah. Sasuke kemudian mencoba kabur dari belakang, tetapi Shisui sudah membaca pergerakannya. Shisui menendang kaki Sasuke dan membuatnya jatuh. Saat itu dia berkata, "Kau lihat sendiri sekarang, dalam kondisi normal, seranganmu tidak akan semudah ini kubaca. Tubuhmu membuat gerakanmu terbatas. Aku akan membawamu ke rumah sakit desa. Itu jauh lebih berguna jika kau cepat pulih dan kembali ke sana." Mendengar itu Sasuke bangkit dan langsung menggunakan Chidori. Kali ini dia benar-benar ingin melumpuhkan Shisui yang banyak bicara. Saat petir mulai berkumpul di tangannya, tetapi alirannya tidak stabil, Shisui langsung bergerak mendekat dan memukul tangan Sasuke sebelum serangan itu sempurna. Alhasil Chidori menghilang. Menyaksikan itu, Sasuke kemudian mundur beberapa langkah dan melihat tangannya sendiri. Aliran cakra memang tidak stabil. Ia tahu Shisui benar, tetapi itu tidak membuatnya mengubah keputusan. Saat itu Sasuke berkata, "Baiklah Shisui, ada alasan mengapa aku harus ke sana. Boruto saat ini sama sepertiku. Dia selalu memaksa dirinya walaupun tubuhnya sudah tidak kuat. Jika aku ada di sana, dia masih mau mendengarkan masukan dariku. Dan lagi, karena Boruto sedang menghadapi musuh yang hampir tidak bisa dia kalahkan dengan kondisinya yang sekarang, aku sudah melihat kekuatannya. Dia bisa mengendalikan ruang dan menghancurkan serangan dan menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kita perkirakan. Boruto memang berhasil membuatnya mundur, tetapi itu bukan berarti pertarungan sudah selesai. Kalau pemimpin utama kembali menyerang, Boruto membutuhkan orang yang sudah mengetahui pola serangannya, dan yang lebih menakutkannya lagi adalah, musuh yang kami hadapi benar-benar sangat cerdas." Mendengar itu Shisui menjawab, "Jadi begitu ya? Aku kira informasi itu bisa kau berikan tanpa kembali bertarung. Aku yang akan ke sana, dan lagi, aku juga merasakan Itachi ada di area Konoha dengan cakra yang hampir habis." Sasuke menjawab, "Informasi tidak cukup. Kalau Boruto sedang terdesak, dan lagi kau tidak cocok dalam pertempuran ini." Mendengar ucapan egois Sasuke, membuat Shisui menatap Sasuke lalu berkata, "Kau terlalu fokus pada satu kemungkinan. Kau berpikir kalau kau tidak berada di sana, Boruto akan kalah? Tapi bagaimana kalau kau datang dan justru membuat Boruto harus menyelamatkanmu lagi? Bagaimana kalau pemimpin utama menggunakanmu sebagai sandera untuk kedua kalinya? Bagaimana kalau kau mati sebelum sempat memberikan satu serangan pun? Kau bukan satu-satunya orang yang bisa membantu Boruto." Setelah berkata demikian, Shisui kemudian berjalan mendekat dan berkata lagi, "Aku melihat wajahmu ketika Boruto memindahkanmu dari medan perang. Kau tidak ingin pergi. Kau tahu Boruto memindahkanmu karena kalau kau tetap berada di sana kau akan mati. Tapi sekarang setelah berada di Konoha, kau langsung ingin kembali. Hei Sasuke, apa sebenarnya yang ingin kau buktikan? Kali ini kau benar-benar keras kepala." Sasuke menjawab, "Aku tidak ingin membuktikan apapun. Karena aku sudah pernah kehilangan orang-orang yang tidak bisa kuselamatkan, aku tidak akan mengulangi hal yang sama ketika sekarang aku masih bisa melakukan sesuatu. Aku tahu tubuhku terluka. Aku tahu aku tidak sekuat ketika pertarungan dimulai. Tapi aku juga tahu apa yang terjadi jika kita membiarkan musuh seperti itu terus bergerak bebas."
Konoha bisa kembali hancur, Naruto dan yang lainnya masih bertarung, Boruto masih berada di luar sana. Kalau aku hanya duduk di sini karena luka, lalu sesuatu terjadi kepada mereka, aku tidak akan bisa menerima keputusan itu. Aku masih bisa menggunakan Izanagi untuk mengelabui musuh. Itu adalah rencanaku saat ini. Setelah hal tersebut, Shisui terdiam mendengarkan rencana dari Sasuke. Tapi beberapa detik kemudian Shisui kemudian duduk di atas batu di dekat Sasuke dan berkata, "Aku mengerti alasanmu. Tapi ada satu hal yang harus kau pahami. Menjadi shinobi bukan berarti selalu berada di medan perang. Ada saatnya kau harus mengakui bahwa tubuhmu sudah mencapai batas. Kalau kau terus memaksakan diri, kau bukan sedang melindungi mereka, kau sedang membuat mereka memiliki satu orang lagi yang harus dilindungi." Sasuke menjawab, "Kalau begitu apa yang harus kulakukan? Aku ingin mendengarkan sesuatu darimu." Setelah berkata demikian, Sasuke berdiri lagi dan berjalan menuju arah tempat Sakura terbaring. Dia memastikan Sakura masih tertidur akibat genjutsu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba cakra besar terasa dari arah medan perang. Sasuke langsung berdiri dan melihat ke arah luar Konoha. Saat itu, ada hal tidak terduga. Shisui kemudian mengambil beberapa peralatan senjata Sasuke yang bisa digunakan. Saat itu dia berkata, "Aku harus bergerak sekarang, kau tetaplah di sini. Percayakan padaku sisanya." Setelah hal tersebut, Shisui kemudian menggunakan Shunshin no Jutsu dengan sebuah kunai yang sudah memiliki tanda untuk dia bisa berteleportasi. Tubuhnya menghilang dari Konoha dan muncul beberapa kilometer dari medan perang. Sebelum melakukan itu, Shisui langsung memasukkan Sasuke ke dalam Tsukuyomi-nya. Setelah berhasil melumpuhkan Sasuke, dia tidak langsung bergerak mendekati pusat pertarungan karena tekanan cakra terlalu besar. Shisui berdiri di atas sebuah pohon dan mengamati keadaan. Dari kejauhan terlihat Boruto masih menggunakan mode Otsutsuki dengan karma terbarunya. Sementara pemimpin utama terus menyerangnya. Beberapa serangan besar menghantam tanah dan membuat area sekitar medan perang rusak. Menyaksikan pertarungan itu membuat Shisui berkata, "Jadi ini kekuatan yang membuat Sasuke sampai terluka seperti itu? Luar biasa. Mereka bisa menyembunyikan pertempuran ini agar orang desa tidak menyadarinya." Dan, lagi dia membaca pergerakan lawannya sebelum menyerang. "Kalau aku masuk tanpa rencana, aku hanya akan memberikan dia target baru." Aku bisa menyimpulkan dengan singkat, dia benar-benar sangat cerdik. Setelah hal tersebut, Shisui kemudian mengingat semua informasi yang diberikan Sasuke sebelum tidak sadarkan diri. Dia mengetahui bahwa pemimpin utama bisa mengendalikan ruang, menghapus tanda teleportasi, menggunakan energi dalam jumlah besar dan memanfaatkan kondisi sekitar Konoha untuk membatasi kekuatan Boruto. Saat itu Shisui berkata, "Boruto tidak bisa menggunakan serangan terbesarnya karena Konoha terlalu dekat. Kalau begitu aku tidak perlu menyerang dengan kekuatan yang mencolok. Aku hanya perlu memberikan Boruto satu kesempatan setelah kemunculanku." Setelah memikirkan hal matang untuk bergabung ke area pertarungan, Shisui kemudian mengambil beberapa kunai dan memasang tanda Shunshin no Jutsu di beberapa titik di sekitar medan perang. Dia sengaja memilih lokasi yang jauh dari pusat pertarungan agar pemimpin utama tidak langsung menyadarinya. Setelah semuanya siap, Shisui berkata, "Sekarang aku punya jalur untuk masuk dan keluar. Aku sudah menyiapkan langkah yang bagus untuk bisa selalu berpindah dengan cepat." Setelah hal tersebut, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi di depan. Shisui langsung bergerak menghindar ketika gelombang energi melewati tempatnya bersembunyi. Dia melihat Boruto terpental beberapa meter sebelum kembali berdiri. Saat itu dia menyaksikan Boruto kemudian mengangkat tangannya dan membentuk Odama Rasengan, tetapi pemimpin utama langsung menyerang Boruto lagi. Shisui melihat keadaan tersebut dan langsung memutuskan untuk segera masuk. Saat itu dia mengaktifkan Mangekyo Sharingan dan menggunakan kecepatannya untuk bergerak menuju Boruto. Saat itu Boruto menyadari kedatangan seseorang dan langsung menoleh dan Shisui muncul di sampingnya. Saat itu Boruto berkata, "Shisui, kenapa kau ada di sini? Bagaimana kau bisa tahu aku sedang bertarung? Apa kau sendirian?" Shisui menjawab, "Santai saja Boruto.
Tapi sebelum itu aku ingin mengatakan kalau Sasuke masih hidup. Aku membuatnya pingsan karena dia memaksa kembali ke sini dalam kondisi terluka. Mendengar itu Boruto terlihat terkejut dan membalas. Kau melumpuhkan paman Sasuke? Apa yang sebenarnya terjadi kepada kalian berdua? Mendengar itu Shisui menjawab. Kalau tidak dia akan tamat sebelum sampai ke sini. Terlebih lagi, sekarang jangan pikirkan dia dulu, intinya dia aman di Konoha dan tim medis akan segera merawatnya. Setelah mendengar itu, Boruto melihat kembali ke arah pemimpin utama dan berkata, aku tidak menyangka dia akan mencoba kembali ke sini, tapi jika memang begitu, aku tidak bisa menolakmu jika ingin membantuku. Mendengar itu Shisui menjawab, itulah sebabnya aku datang menggantikannya. Sasuke sudah memberiku informasi tentang cara musuh ini bertarung, aku akan membantumu menggunakan informasi itu. Kalau begitu kita lawan dia bersama. Menyaksikan kehadiran orang lain, pemimpin utama melihat Shisui dan berkata, satu lagi shinobi dari Konoha datang untuk mengganggu pertarunganku. Apa kau akan membuat tumbal baru selain dua Uchiha bersaudara sebelumnya Boruto? Mendengar itu Shisui menjawab, aku tidak datang untuk mengganggu, aku datang karena kau sudah melukai salah satu orang yang ingin melindungi desa ini. Pemimpin utama berkata, lagi-lagi omongan tidak berguna. Kalau begitu kau akan mendapatkan nasib yang sama seperti rekanmu. Mendengar itu Shisui mengaktifkan Mangekyo Sharingan dan berdiri di samping Boruto. Menyaksikan Shisui bersiap, Boruto berkata, hei Shisui, jangan menyerang terlalu dekat, aku akan menggunakan Hiraishin untuk mengalihkan serangannya. Kau hanya perlu menjadi pendukung, walaupun aku tidak suka ada orang lain di sini. Shisui menjawab, aku sudah memahami rencananya, aku akan membuatnya fokus kepadaku selama kau menyiapkan serangan, dan lagi dia masih belum tahu tentang kemampuanku. Setelah berkata demikian, pemimpin utama langsung bergerak ke arah mereka. Shisui maju menyambutnya, sementara Boruto mempersiapkan cakra di belakangnya. Pertarungan baru saja memasuki tahap berikutnya, tetapi kali ini Boruto tidak lagi sendirian. Ada bala bantuan walaupun Boruto merasa ini sama sekali tidak berguna. Di sisi lain, Sasuke perlahan mulai sadar ketika tubuhnya sedang digotong oleh dua orang dari tim medis Konoha menuju rumah sakit. Pandangannya masih kabur dan suara di sekitarnya terdengar samar. Ia mencoba menggerakkan tangan, tetapi rasa sakit langsung muncul dari bagian dada dan bahunya. Salah satu anggota tim medis berkata, jangan bergerak dulu, kondisimu masih sangat buruk. Kami menemukanmu dalam keadaan tidak sadarkan diri di dekat lokasi Sakura. Mendengar itu Sasuke membuka matanya sedikit dan melihat langit-langit bangunan yang dilewati mereka, dan menyaksikan Sakura ada di sampingnya yang pingsan. Apalagi tim medis tidak tahu kalau Sakura pingsan akibat genjutsunya. Menyaksikan wajah Sasuke yang melihat Sakura, anggota medis menjawab, dia masih tidak sadarkan diri akibat genjutsu yang kau gunakan, tapi kondisinya stabil. Mendengar itu Sasuke kembali terkejut. Ternyata tim medis mengetahui kalau Sasuke yang melakukan itu kepada Sakura sehingga membuatnya pingsan. Setelah hal tersebut, Sasuke mulai mengingat kejadian sebelum dirinya pingsan. Ia ingat dirinya mencoba pergi menuju medan perang, kemudian Shisui menghentikannya dan menggunakan genjutsu untuk membuatnya kehilangan kesadaran. Saat itu Sasuke membuka matanya kembali dan berkata, hei kalian berdua, berapa lama aku tidak sadar? Apa sudah beberapa jam? Tim medis menjawab, tidak terlalu lama, mungkin beberapa menit. Mendengar itu Sasuke langsung mencoba bangkit dari posisi terlentang dan mengaktifkan Sharingan-nya. Menyaksikan tindakan Sasuke yang ingin kabur lagi, ada orang di sampingnya yaitu Hyuga Neji yang sudah dibangkitkan Boruto sebelumnya. Saat itu dia berkata, kau tidak berubah sedikit pun Sasuke, tahan dirimu sebentar, aku punya beberapa pertanyaan untukmu yang bisa seperti ini. Dan lagi, sepertinya kau benar-benar ingin menyembunyikan informasi tentang luka yang kau alami. Tapi santai saja, aku sendirian di sini dan tidak ada orang lain. Aku akan mencoba membantu apa yang bisa dilakukan. Melihat ada Neji di sampingnya, Sasuke langsung berkata,
Aku kira kau harus lebih lama di dalam desa akibat kau sudah lama mati Neji. Jadi nikmati saja hidupmu yang sekarang.